Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ya anak-anak sekalian. Fi madatil akhlaq lil banin. Pada materi akhlaq lil banin. Adapun hadzal yaum huwa al-liqa'u tsani, ya, pertemuan kedua kita, ya, yang dimana setelah di pertemuan pertama kemarin kita membahas tentang keutamaan akhlak mulia, ya, berikut dengan beberapa dalilnya, ya, yang penting untuk kita sama-sama fahami, hafalkan, ya, dan diamalkan tentunya. Maka di pertemuan kedua ini kita akan masuk, ya, ke materi pertama dalam buku, ya, dalam kitab kalian, ya, yaitu yang membahas tentang adab berjalan. Masya Allah. Yang dimana materi tentang adab berjalan ini lumayan panjang, ya, lumayan panjang. Jadi Ustadz bagi menjadi beberapa pertemuan atau menjadi beberapa bagian, ya. Adapun ini adalah bagian pertamanya, ya, yang insya Allah kita akan membahas sedikit, ya, atau bagian pertama, ya, muqaddimah, ya, tentang adab berjalan itu sendiri. Yang insya Allah di bagian kedua, ketiga, dan seterusnya kita akan memaksimalkan, kita akan menyelesaikan materi pembahasan tentang adab berjalan itu sendiri, ya. Ini bagian yang pertama. Baik anak-anak sekalian, yang perlu Ustadz ingatkan, ya, ini adalah merupakan tanda bahwa Islam adalah agama yang sempurna. Bahkan adab ketika berjalan saja, ya, diajarkan dalam Islam, ya. Dan dalilnya sangat banyak. Perintah untuk beradab, ya, bersopan santun ketika berjalan itu ada di Al-Quran ataupun di hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini artinya Islam adalah agama yang sangat fokus, agama yang sangat menitik beratkan masalah adab dan akhlak, ya. Bahkan ketika berjalan pun ada adab dan ajarannya. Baik, ya. Yang pertama kita akan membahas seputar adab-adab berjalan. Apa saja itu? Ya, di sini Ustadz sudah rangkum, ya, dari kitab kalian beberapa poin yang penting, ya, yang merupakan adab berjalan yang harus kita ketahui dan lebih dari itu harus kita amalkan, ya, pada kehidupan sehari-hari. Yang pertama, di antara adab berjalan adalah mendahului kaki kiri ketika keluar rumah. Masya Allah, ya, mendahului kaki kiri, ya. Kemudian yang kedua, berjalan untuk melakukan hal yang bermanfaat, bukan maksiat. Ya, tentu, ya, langkah kita, ya, seharusnya, ya, selalu berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan melangkahkan kaki kita, ya, untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun anggota tubuh kita yang lainnya, ya, berjalan ke tempat yang tidak seharusnya, ya, berjalan ke suatu tempat tapi sebelumnya berbohong kepada orang tua. Katanya mau ke sini, ternyata dia ke tempat lain. Ini maksiat karena berbohong kepada orang tua. Ya, maka ini termasuk juga hal yang harus diperhatikan karena kita menggunakan kaki kita untuk berjalan ke tempat tersebut. Maka sudah seharusnya niat kita, ya, adalah untuk melakukan ketaatan dengan langkah-langkah tersebut karena kaki kita sendiri itu kelak akan memberi kesaksian di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah ia lakukan. Dia dipakai untuk apa, ya? Kaki kita akan bersaksi.
Ya. Kemudian yang ketiga yaitu berjalan dengan tenang. Nah, ini penting anak-anakku sekalian ya. Tidak terlalu lambat ataupun terlalu cepat. Ya. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waqsid fi masyik." Ya. Nah, ini salah satu wasiat Luqman kepada anaknya. Ya, jadi jangan terburu-buru ketika berjalan atau terlalu lambat. Ya. Waqsid ya artinya dengan tenang, dengan pertengahan, ya, tidak terlalu lambat dan tidak terlalu cepat sehingga terburu-buru dan tergesa-gesa. Kemudian jangan menggunakan sebelah alas kaki, ya. Jika kalian pakai yang kanan, ya, yang hanya ada yang kanan saja, maka lebih baik jangan dipakai, ya, sendalnya dilepas agar kedua kakinya tidak menggunakan alas sekalian, ya, ataupun kalau dipakai pakai semuanya, jangan menggunakan sebelah alas kaki saja. Dan ini ada larangannya, ya, dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kelima, jangan berjalan terhuyung-huyung dan berlagak sombong. Wah, ini jangan, ya. Apalagi sampai mengikuti cara berjalan tokoh-tokoh tertentu, ya, nah, yang memang cara berjalannya tidak baik, ya, pandangannya ke sana kemari dan lain sebagainya, ya. Kemudian tangannya bergoyang ke sana kemari, ya, menunjukkan kesombongan, ya. Ini adalah larangannya dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Nanti kita akan lihat dalilnya. Kemudian yang keenam, menoleh kiri kanan dan melakukan gerakan yang tak perlu, ya. Ini perhatikan, tundukkan pandangan, ya. Sama dengan nomor 7, menundukkan pandangan dari melihat yang tak perlu, ya. Jelas ini salah satu adab berjalan yang harus kita perhatikan, ya. Apalagi kalian adalah seorang santri, seharusnya menjadi qudwah, ya, suri tauladan, contoh yang baik bagi teman-temannya nanti di rumah, ya, keluarganya, teman-temannya dan lain sebagainya. Ya. Kemudian yang ke-8, membaca doa keluar rumah, ya, anak-anak sekalian, ya. Adapun doa di antara doa keluar rumah, ya, adalah doa berikut, ya. Nah, ini ada di kitab kalian. Kalaupun kalian mau tulis sekarang pun boleh, ya. Di sini ada Latinnya juga, ya. Kemudian ada artinya. Baik, ya. Kemudian selanjutnya, nah, kita lihat dalil-dalil adab dalam berjalan. Nah, ini ada dalilnya anak-anak sekalian. Ya, kita tidak di dalam kitabnya tentu tidak disebutkan hal-hal yang di luar dalil, ya. Semuanya ada dalilnya. Semuanya adalah landasan perintah dari Allah, ya, dari Al-Qur'an maupun sunnah. Di antaranya di sini surat Luqman, ya, ayat 18 dan 19, ya. Kalian bisa baca dan artinya juga. Kalau bisa ini kalian hafal, kalian tulis, kalian fahami dan diamalkan, ya, insyaallah. Wala tamshi fil ardi maraha, dan janganlah berjalan di muka bumi dengan angkuh, ya, jangan sambil sombong. Ya, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Waqsid fi masyik, ya, sederhanakan dalam berjalan, ya. Waqdud min sautik, dan lunakkan suaramu, jangan diangkat suaranya, ya. Lunak saja, tenang ketika berbicara. Ini Masya Allah, ya. Allah mengajarkan kita lewat Al-Quran adab-adab berjalan, berbicara dan lain sebagainya, ya. Kemudian di antara dalilnya dari hadis, ya, terkait larangan memakai sendal sebelah. Masya Allah, ya. Janganlah seorang di antara kalian berjalan dengan satu sandal, hendaklah ia memakai keduanya atau melepas keduanya. Ya, begitu juga sepatu, berlaku sepatu, ya. Kaos kaki juga, ya. Jadi kalau pakai semua kiri kanan, kalau tidak maka jangan, ya. Lebih baik dilepas dan keduanya tidak dipakaikan alas kaki. Baik anak-anak sekalian, sampai di situ materi kita pada hari ini. Tugasnya seperti biasa, ya, kalian tulis materi tersebut pada buku khusus akhlak dan Ustadz akan periksa ketika balik ke pondok nanti. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.